Assalamualaikum. Hai ya, semua masih di catatan istimewa? Mesir sering disebut sebagai negeri piramida karena keberadaan piramida yang megah dan menjadi salah satu ciri khas negara tersebut. Piramida Giza, terutama piramida Khufu, adalah contoh terkenal dari arsitektur monumental Mesir kuno dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Sebutan negeri piramida mencerminkan warisan budaya yang luar biasa dari peradaban Mesir kuno. Mesir, selain memiliki warisan budaya yang luar biasa, Mesir punya sejarah perang yang signifikan. Salah satunya Perang Terusan Suez pada tahun 1956. Perang Terusan Suez mencerminkan geopolitik dan perubahan kekuasaan pada masa itu, dan konflik ini menunjukkan pentingnya Terusan Suez dalam konteks politik dan ekonomi global. Apa itu Perang Terusan Suez? Berikut kami ulas seputar Perang Terusan Suez versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Terusan Suez merupakan sebuah saluran air buatan yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah, memopang Selat Sina yang dibangun pada tahun 1859 hingga tahun 1869. Proyek ini diprakarsai oleh insinyur Prancis bernama Ferdinand de Lesseps, serta memakan waktu kurang lebih 10 tahun untuk diselesaikan. Namun menurut pendapat lain, sebagaimana dikutip dari artikel berita trans.com, Ferdinand de Lesseps ternyata bukan orang yang pertama membangun Terusan Suez. Insinyur Prancis yang tinggal lama di Mesir itu tidak berhak menyandang julukan sebagai si pembangun Terusan Suez. Sejarah yang sebenarnya adalah bermula saat Firaun masih berkuasa di Mesir ribuan tahun sebelum Masehi. Ramuslim.com menulis, ketika itu, Mesir diketahui telah mengimpor sejumlah komoditi dari selatan, di antaranya kapur barus dari kota Barus, di pesisir timur Sumatera. Kemudian, proyek jalur air Mesir tersebut secara resmi dibuka pada tanggal 17 November tahun 1869 dan pertama kali dioperasikan dan dimiliki oleh perusahaan Prancis. Pada tahun 1875, Britania Raya memperoleh kepentingan saham mayoritas dalam Terusan Suez setelah pemerintah Mesir menghadapi masalah keuangan yang serius. Pemerintah Britania Raya kemudian mengendalikan terusan tersebut hingga tahun 1956. Terusan Suez memiliki beberapa manfaat, antara lain menyediakan jalur pintas bagi kapal-kapal yang ingin berlayar antara Laut Tengah dan Laut Merah, mengurangi waktu dan jarak perjalanan, menyediakan sumber pendapatan melalui tarif transit bagi kapal-kapal yang menggunakan jalur tersebut, memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian Mesir, memfasilitasi perdagangan dunia dengan memungkinkan kapal-kapal untuk melewati perairan tersebut, mendukung arus barang dan perdagangan internasional. Memiliki nilai strategis militer karena dapat memengaruhi lalu lintas maritim dan memiliki dampak pada keamanan regional. Terusan Suez juga berfungsi sebagai penghalang alam yang memisahkan semenanjung Sinai dengan daratan utama Mesir. Namun, pada tanggal 26 Juli tahun 1956, Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, merebut Terusan Suez kembali. Pada tanggal tersebut, Nasser mengumumkan nasionalisasi terusan tersebut, mengambil alih kendali dari perusahaan-perusahaan barat yang sebelumnya mengelolanya. Tindakan ini memicu krisis Suez, yang melibatkan intervensi militer oleh Israel, Britania Raya, dan Prancis. Dalam konteks krisis Terusan Suez pada tahun yang sama, Israel berperan sebagai pemain penting dalam intervensi militer, sebagai bagian dari kesepakatan rahasia dengan Britania Raya dan Prancis. Israel menyerang jalur Gaza
dan Sinai pada 29 Oktober tahun 1956. Masih di waktu yang sama, pasukan Britania dan Prancis menyerang dan menduduki wilayah terusan Suez. Ini menjadi langkah militer yang menghasilkan krisis internasional. Namun, tidak selamanya ketiga musuh negeri piramida tersebut bisa bertahan lebih lama setelah muncul tekanan dari Amerika Serikat, Uni Soviet, dan masyarakat internasional. Britania Raya, Prancis, dan Israel harus meninggalkan wilayah tersebut sebagaimana kesepakatan untuk menarik pasukan. Kemudian, pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggantikan mereka untuk menjaga zona demilitarisasi di sekitar terusan Suez. Rahasia yang terkait dengan intervensi militer dalam kasus terusan Suez dikenal sebagai Protokol Sevres. Protokol ini melibatkan Israel, Britania Raya, dan Prancis dan disusun secara rahasia di Hotel Sevres di luar Paris pada Oktober tahun 1956. Kesepakatan ini mencakup rencana untuk serangan Israel ke Sinai sebagai alasan bagi intervensi militer oleh Britania Raya dan Prancis. Tujuan utama protokol ini adalah untuk memulihkan kontrol Barat atas terusan Suez setelah nasionalisasi yang dilakukan oleh Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser. Protokol Sevres menciptakan kerjasama militer dan politik di antara ketiga negara tersebut, meskipun rincian rahasia ini kemudian terungkap dan memicu tekanan internasional untuk menarik mundur pasukan tersebut. Perang terusan Suez pecah pada tanggal 29 Oktober tahun 1956. Pada tanggal tersebut, Israel melancarkan invasi ke jalur Gaza dan Sinai sebagai bagian dari rencana rahasia yang melibatkan Britania Raya dan Prancis. Tindakan ini menjadi pemicu bagi intervensi militer internasional dan memicu krisis Suez. Dalam konteks perang terusan Suez pada tahun 1956, sulit untuk mengatakan dengan jelas siapa yang dapat dianggap sebagai pemenang. Meskipun Israel berhasil merebut wilayah Sinai, Britania Raya dan Prancis dihadapkan pada tekanan internasional yang mengakibatkan mereka menarik mundur pasukan mereka. Pada akhirnya, penarikan pasukan tersebut menandai kegagalan operasi militer mereka. Sebagai hasil dari krisis tersebut, Mesir berhasil mempertahankan kendali atas terusan Suez dan meraih dukungan internasional untuk keputusan nasionalisasi yang dilakukan oleh Presiden Gamal Abdel Nasser. Meskipun tidak ada pemenang yang jelas dalam arti konvensional, krisis ini memainkan peran penting dalam memperkuat kemandirian Mesir dan mengubah lanskap politik di Timur Tengah. Dalam konteks krisis terusan Suez pada tahun 1956, Britania Raya, Prancis, dan Israel menyerah di bawah tekanan internasional pada Maret tahun 1957. Kesepakatan untuk menarik mundur pasukan ini dicapai setelah intervensi diplomatik Amerika Serikat, Uni Soviet, dan tekanan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun tidak ada kemenangan militer yang jelas, penarikan pasukan tersebut dianggap sebagai akhir dari krisis Suez. Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian ditempatkan untuk menjaga zona demilitarisasi di sekitar terusan Suez. Demikian seputar perang terusan Suez versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar perang terusan Suez, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu, guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.